sebuah mobil listrik yang dia inginnya itu mengobati kelelahan Anda ketika Anda sedang sibuk. Serba imut, serba cushion. Itu tadi Drive Indonesia nggak pencet ya kuncinya. Di harga 400 jutaan dia sudah ketika Anda dekati dia meng-approach, welcome dengan memberikan Anda door handle-nya. Anda di welcome dengan suara-suara indah dan gila, berasa kayak di ruang tamu di sofa rumah ya. Aduh, masuk ke dalam Wuling Cloud EV 2024 ini kita bener-bener berasa beda dunia ya. Di welcome banget kayaknya. Anda spesial banget sampai di rumah gitu. Dan untuk starternya simple, kunci taruh aja dalam mobil. AC sudah otomatis langsung dingin. Cukup tekan pedal rem dan muncul tanda ready di situ. Cloud EV 2024 sudah siap mengantar Anda ke tujuan. Kalau mobil-mobil di tahun 2024 ini kebanyakan maunya kelihatan lancip-lancip, galak, sangar, well no. Cloud EV adalah binatang yang berbeda dari mobil-mobil seperti itu. Dia adalah mobil yang serba imut, serba santai, serba relax gitu ya. Dan dia hanya ingin mengobati rasa lelah Anda ketika Anda selesai pulang kerja gitu misalnya. Makanya mobil ini laku banget dan banyak banget di jalanan, padahal baru mulai dijual di IMS tahun 2024 kemarin. Makanya test drive-nya itu lumayan rame ya, agak susah dapat barangnya. Dan ketika Kak Adelia dari Wuling Mimosa BSD mengajak Drive Indonesia untuk ayo test drive Cloud EV, wow, buru-buru Drive Indonesia iyain, ayo kita test drive. Pengen tahu nih mobil yang animonya kuat banget ini, dan begitu tes duduk tuh langsung rasanya nyaman banget ini gitu. Desain eksterior depan dari si Wuling Cloud EV 2024 ini nggak ada yang menantang. Sebenarnya mobil ini tuh kalau boleh dibilang dia friendly banget ya, kayak panda gitu mukanya. Matanya tuh gede, warnanya karena kebetulan warnanya ini putih, matanya tuh gede jadi kelihatan kayak mata panda gitu ya. Being mobil EV di harga 400 jutaan dari Wuling ya, of course dia udah canggih nih. Untuk lampu perlampuannya dia sudah diberikan lampu LED baik untuk low beam dan high beamnya, dan juga ada positioning light di sana sebutannya di Wuling. Tapi ini sebenarnya menurut definisinya adalah DRL ya. DRL yang menyambung dari kiri ke kanan. Sret. Bahasa desain yang sudah ada di Wuling dari pada saat REV pertama keluar ya, REV long range ya. Dan untuk lampu seinnya itu di sini. Spion sana juga sudah ada lampu sein spion ya, LED di sini ya. Dan untuk bagian perbalutan kaki-kaki, mobil ini mendapatkan velg dual tone chrome polish begini ya, chrome polish bahannya dengan piano black berukuran 18 inci. Desainnya ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dari yang Alphas EX menurut Drive Indonesia, tapi again temanya adalah aerodinamis dan mewah. Dibalut dengan ban comfort ekonomi dengan ukuran 215/55 ring 18. Berlanjut ke bagian side skirt berwarna hitam gloss dan juga ada garnish setema dengan yang depan tadi ya, krom-kroman. Dan door handle-nya nih sudah yang model celup begini nih. Jadi kalau dikunci, contoh ya, masuk dia. Model seperti Tesla gitu, model seperti ya model-model mobil listrik zaman sekarang. Dan ini kok ada tempat pengecasannya di sebelah sini, bukannya di sebelah sana tadi. Ini juga ada bukannya? Ya, Kak Adel ya? Ada dua. Ada dua pengecasannya. Oke, jadi yang ini? Ini yang AC. AC, jadi ini yang buat di rumah pakai yang ini. Yang di rumah. Di rumah pakai yang ini, Nah, oke. kalau yang ini, yang di belakang sebelah kanan, ini yang DC, yang buat fast charging. Oh gitu. Oke, berarti kalau di tempat charger, connect-nya masuk mundur ya. Parkirnya Ya, masuk mundur betul. sehingga bisa dicas di sebelah sini. Betul. Kalau ini dia langsung. Cuman kalau AC dia harus tambahan konektor. Oh. Jadi ini. dia kayak gini. Oke. Kalau yang di rumah juga pakai konektor itu juga tetap. Betul. Oke. Nah, Sip. Oh, ini untuk di rumah, jadi tinggal colok di depan konektor ini ya. Nah, kalau di Wuling Mimosa yang di BSD Kak, itu chargernya kan banyak tuh. Jadi sebenarnya dia chargernya apa tuh? nah di Wuling Mimosa itu dia udah disediain dua. Tenang, jadi udah aman. Untuk AC-nya udah ada di depan showroom. Oke. Untuk fast charging di belakang juga sudah ada. Jadi Oke. teman-teman tidak perlu takut
Jadi mau ngecas yang biasa juga slow bisa, mau fast charging juga bisa. Jadi antrian juga nggak terlalu banyak ya, mau Betul. fast charging. Kalau fast charging lagi penuh, slow charging nggak bisa. Betul sekali. Again, being an EV, di depan sini, walaupun dia penggerak depan ya, tapi motornya itu nggak kelihatan di bawah kap motor gini. Motornya dari bawah sana ya. Di sini cuma ada speed controller ya, speed controller dan juga ini untuk aki aksesoris gitu. Cairan-cairan semua pengisiannya di sini, tapi untuk baterai dan juga dinamo adanya di bawah sana. Nggak terlalu terlihat dari kita sebut kap motor sini, tapi lebih ke kap controller motor depan sini. Desain belakang dari si Wuling Cloud EV ini dari Indonesia gemes ya, pengen ketawa sebenarnya, lucu gitu. Desain belakangnya ini kayak apa ya, mata-mata binatang imut-imut gimana gitu. Walaupun sebenarnya ini bagian belakang boleh dibilang bentuknya tuh agak-agak seperti buritan dari binatang imut gitu, tapi ini agak sedikit seperti muka. Di bawah sana juga tetap masih ada yang garnish piano black dilapis dengan chrome situ, dan juga untuk lampu perlampuannya ini sudah dilengkapi dengan lampu rem, lampu sen, lampu mundur itu sudah LED, dan ada DRL, daytime running light atau positioning light kalau di Wuling sebutnya. Ini semua dari LED gitu ya. Desain kacanya ini lucu ya. Ini kaca sebenarnya ya, kayaknya ya. Ini kaca, tapi dalamnya ini masih ada pilar A, B, C, D. Pilar D yang sebenarnya masih ada structural rigidity di sana, tapi karena dia dilapis dengan kaca, kelihatannya jadi kayak kaca nyambung gitu ya, dari kanan kelihatan kayak nyambung sampai ke kiri sana gitu. Masuk ke bagian interiornya, disinilah letaknya spesialitas dari Wuling Cloud EV ini. Bukan sekedar dia cuman EV aja, tapi look at the finish. Ini semua finishnya soft touch ya, ini keras sih, tapi kerasnya tuh tebel. Denger gak tuh? Gila, tebel banget. Dan ini materialnya nggak main-main ya, ini bahannya kalau disentuh dingin. Maybe ini sebenarnya bukan metal asli, tapi ini bahannya nih, finishnya kalau disentuh dingin. Dan di bawah sini sudah diberikan soft touch material sampai ke bawah sini, sampai sini batasnya dibalut dengan kulit. Speaker 6 speaker dan dibalut dengan finish yang kelihatannya kayak wood finish ini, wooden finish ini. Keren banget. Dan seperti biasa di belakang sini ada yang udah ketiduran tuh. Ini pura-pura nggak tidur. Bangun dia. Gila, enak banget men, kayak gimana, di rumah. Kayak di rumah ya. Iya. Gila. Ini bentuknya kayak sofa banget nih. Jadi kayak sofa bed ya. Satu bisa selonjor begini, satu bisa duduk di sebelah sana. Ini ada gini, udah. Edian. Gua tuh di sini juga jadi nyantai banget orangnya. Lampu itu nyalain dong. Keren banget tuh. Warnanya putih lagi. Gila. Satu lagi nih yang gue paling suka. Ini kan wood finish nih. Cakep. Ada AC-nya. Keren banget. Terus dia ada USB port. Kan gue males nih dari tadi. Gue males. Wah, kok panas ya? Halo Wuling. Halo. Naikkan temperatur AC. Oke, menaikkan suhu 1 level. Kan salah sebut, lu bakal tambah kepanasan. Halo Wuling. Halo. Maksudnya turunkan temperatur AC. Oke, menurunkan suhu 1 level. Kayak ada asisten ya. Iya, Bisa disuruh-suruh ya. Di sini udah nyantai aja, gila. Tapi memang nggak perlu banyak cincong, nggak perlu banyak nyebut macem-macem. Kursinya ini nyamannya bukan main. Duduk di belakang sini bisa ngebayangin kita kalau jalan tuh boleh dibilang seperti kayak duduk di mini Alphard gitu ya. Posisi duduknya tuh agak-agak menyerupai duduk di Alphard, keempukan kursinya. Ya walaupun memang di kisaran harga 400 jutaan, ya memang lu nggak bisa samain persis gitu. Lega lagi. Oh iya, soal kelegaan gimana? Gila sih, nggak ada bandingnya. 181 cm Nggak jaraknya. Nggak ada obat. Nggak ada obat. Tambahin lagi, tambahin 2 jari, 7 jari ke atas. Dan untuk kelegaan dengkul, Wah gila. ini udah dimundurin sama Drive Indonesia karena tadi nyetirnya pengen nyantai. Nggak seperti duduk Drive Indonesia seperti biasa. Ini masih, tambahin lagi. Oh 5 jari lah. 5 jari Drive Indonesia untuk dengkul Om Jin. Kaki juga di sana masih lega ya, masuk ke bawah sana ya. Gila, Cloud EV ini adalah mobil yang benar-benar untuk Anda melepas lelah kalau sedang hari-hari sibuk bekerja. Untuk bagasi pun sudah electric tailgate ya di sana ya. Jadi tadi buka tutupnya bisa dari situ.
Dan meskipun dengan posisi duduk 5 orang nyaman tadi, di belakang sini masih lega. Menurut Wuling kapasitasnya masih 1700 liter ya dari brosurnya. Tapi secara kasat mata aja ini 3 ransel, belum memakan space setengah dari bagasi Cloud EV. Belakang di sana juga ada tas apa namanya, clutch ya, tas pinggang, tas tenteng. Dan kemudian kalau misalnya Anda mau membawa barang yang lebih besar, ini masih bisa dilipat menjadi rata. Walaupun memang lipatnya harus dari samping sana ya, makanya tadi kita minta bantuan Om Jin. Tapi ini bener-bener nggak cuma nyebut doang. Tidurannya kayak gini boleh nggak? Coba 1, 2. Aduh, ngapain sih lu posisiin gua begini? Dia tidak bisa menahan kalau di ceting muncul dia di sini. Emang gede sih mobilnya. Memasuki depan sini, di sini adalah kursi yang juga tetap membuat Anda merasa spesial. Langsung ya, terasa dari luar ke dalam, keheningan kabinnya itu dep banget itu loh. Efek depnya tuh dapat di Wuling Cloud EV ini. Dan material-material tadi yang premium di belakang, di depan ini lebih terpronounce lagi. Misalnya meja ini, bukan meja ya, dashboardnya ini terlihat seperti bahan kayu premium, meja kayu premium. Tempat Anda bisa meletakkan minuman di sana. Dan juga terdapat layar yang segede layar laptop ini ya, layar notebook ini, 15,6 inci untuk multimedianya di sini. Lengkap pengaturannya di sini ya. Aduh, gila lengkap. Tapi memang agak sedikit Drive Indonesia lebih suka tombol sih. Tapi pengaturan AC bisa diatur lewat sini. Kemudian pengaturan radio. Oh, ini kamera 360. Kemudian pengaturan mana nih? Radio. Oh, speaker 6 speaker. Kemudian pengaturan Bluetooth. Walaupun memang di sini belum ada Android Auto, Apple CarPlay, tapi nggak apa-apa, sudah ada Bluetooth, sudah ada radio, kemudian dan juga untuk video sudah bisa melalui colokan kabel ya. Dan pengaturan sekelas lampu ada di sini. Kemudian auto brake ada di sini. Dan juga untuk buka tutup tailgate ada di sini gitu ya. Lengkap banget untuk multimedianya. Tidak lupa di depan sini juga ada instrumen cluster Anda terbuat dari layar LCD juga. 8,8 inci kalau nggak salah, 8 incian nih kira-kira nih. Bisa menunjukkan berapa tenaga yang sedang Anda pakai, berapa kecepatan Anda. Ini untuk ADAS jika di depan ada mobil, kendaraan di depan ada muncul di sana. Dan juga Anda bisa melihat charge Anda, sisa charge Anda di sana, kira-kira perkiraan range sisa Anda di sana. Walaupun di sini juga ada sih kelihatan angka besarnya di sini, sisa baterai Anda kira-kira seberapa seperti itu ya. Lain daripada itu, tea table tadi itu bener-bener menggugah banget untuk meletakkan tangan dan posisinya pas untuk handrest ya. Menemani sofa empuk ini dengan tea table ini menemani Anda untuk relaxation time ketika Anda menyetir pulang dari kesibukan Anda sehari-hari misalnya. Dan di sana juga ada konsol box yang dalam banget, bisa buat naruh minuman, bisa buat pengecasan handphone di sana. Walaupun di sini juga ada untuk wireless charging ya, posisinya di situ ya. Gila lengkap banget. Oke, kita langsung test drive, driving impression aja untuk Wuling Cloud EV 2024. Untuk mengemudi cukup pasang seatbelt Anda, masuk ke giginya drive. Walaupun di sana ada tombol fisiknya untuk handbrake, tapi ketika Anda injak gas, dia otomatis akan mati handbrake-nya.
impression. Ngerem dulu dikit ya. Wuling Cloud EV 2024. Nah, kita sudah ditemani oleh Kak Adel, hai. Halo Kak Adel. Kak Adel, panjang Adelia? Adelia. Adelia. Kak Adelia dari mana? Aku dari Wuling Mimosa BSD. Oke, Kak Adelia dari Wuling Mimosa BSD menemani kita test drive Cloud EV hari ini. Nah, yang pertama, definisi mau nanya dulu deh. Ini Cloud EV itu sebenarnya ada tipe lain nggak sih, Kak? Enggak, dia cuma satu tipe doang. Enggak ya, Cloud EV jadi cuman Cloud EV, nggak ada long range, nggak ada short range, pokoknya semua ini ya tipenya Satu Cloud EV doang. ya. Yang pertama kali definisi rasakan duduk di Cloud EV ini adalah, ya ini mobil yang sebenarnya mengundang Anda untuk nyetir tanpa berpikir. Posisi duduknya tuh nyaman banget ya kan. Semuanya tuh kayak berasa berada di dalam ruang tamu atau ruang keluarga rumah Anda gitu. Ini seperti meja, ada tempat cup holdernya, mejanya dari furniture mahal gitu ya bahannya. Sofanya tuh posisi duduknya empuk banget. Dan di sini ada layar gede banget. Udah kayak komputer iMac Anda gitu ya, misalnya. Dan di sini ada handphone Anda untuk information display. Cuman sebenarnya yang Drive Indonesia dari tadi rasakan, sebelnya begini. Tombolnya pada nggak ada. Jadi gua kalau mau ngatur AC ini mesti ngeliat ke sini, pencet tuh kan nggak kena mencetnya gitu kan. Terus kayak misalnya gua mau ngatur apa lagi nih? Mau ngatur lampu mesti ke tuh lampu di sini. Agak gimana gitu kan, kesel kan. Gimana tuh Kak Adel? Nah, kakak kan belum tahu aja. Jadi ini ada satu tombol yang semuanya tuh udah komplit. Apa tuh? Nih, kakak butuh apa? Semuanya ada. Gedein AC. AC. Tinggal digedein. Terus kakak butuh apa lagi? Lipat spion. Lipat spion. Buka lagi. Buka lagi. Nyalain radio. Nyalain radio, tinggal di sini dong. Tuh. Langsung. Lampu, kakak butuhnya di sini ada. Mau auto biasa. Dingin, kecilin AC, kecilin AC. Kecilin AC. Kecilin lagi, nggak perlu di sini sih sebenarnya, dari sini juga bisa. Oh iya ada angkanya tuh di situ 3 ya. Oh, bahkan di sini driving mode, Nah, ada driving eco, normal, sport. Loncat sendiri mobilnya kan. Oh, energy recovery. Oke. Jadi sebenarnya memang layar ini layar standby ya. Betul ya, ibaratnya semua dengan layar ini terkontrol. Walaupun memang sebenarnya tetap Drive Indonesia lebih suka tombol. Tombol. Tapi ya oke lah, bisa diakuin bahwa Cloud EV ini adalah mobil yang tidak ribet sebenarnya. Simple, satu layar ini bisa mengontrol satu mobil. Apa yang nggak ada di sini? ADAS. Oh, ADAS-nya nggak bisa dikontrol dari sini. Nggak bisa. Kalau mau kontrol ADAS? Kalau ADAS-nya kakak kontrolnya dari sini. Sorry. Nah, ini ADAS-nya. Oh, cuma ini ya yang nggak Ya, bisa dikontrol ya. gitu. Oke, tapi sebenarnya bisa diatur dari cruise control sini juga ADAS-nya. Bisa. Oke. Ditekan di sini doang. Oh, oke, ntar dicoba, ntar diajarin. Tunggu ya bentar. Gue mau driving impression dulu nih, baru siap. nyobain. Ya, driving impressionnya Cloud EV ini dengan tenaganya yang tadi belum dalam ya. Kalau normal dia cuma sampai 89 kW ya. Kita coba pakai sport deh. Kalau normal dia cuma sampai 89 kW tadi, tidak bisa sampai 100 kW atau 134 horsepower-nya. Jadi Driving Indonesia suka nyetir pakai sport mode dan regen strong. Karena dia, ada mobil lagi nggak kelihatan, sorry. Ya. Karena dia bisa mencapai 100 kW, 99 kW. Yang mana itu adalah angkanya berarti 136 horsepower dengan torsi 200 Nm sesuai spesifikasinya. Jadi angkanya lucu ya. 100 kW, 136 horsepower, 200 Nm, 100, 200. Nggak ribet ngapalinnya kalau Cloud EV. Layarnya simple, namanya simple, angkanya simple, 100, 200. Ya, walaupun angkanya itu bukan sesuatu angka yang besar banget kayaknya EV yang dari brand sebelah tuh angkanya bisa sampai 500 horsepower gitu ya. Ini enggak. Ini angkanya cuma 136 tapi itu adalah angka yang Anda butuhkan sehari-hari, cukup segitu sebenarnya. Kayak kita mau ngelewatin tadi buah Mercedes-Benz dengan horsepower yang 184 ya tadi ya. Masih cukup lah, berarti kita mau menambah kecepatan karena dia torsinya itu dari RPM bawah, dari kecepatan rendah, dan juga tenaganya itu hampir peak di RPM rendah. Jadi mobil ini tuh memiliki respon gas yang cukup instan.
gitu. Dan ya, lain daripada untuk akselerasi, memang perlu diakui, perlu dikatakan bahwa Cloud EV ini bukan mobil yang empuk-empuk banget ya. Wajar karena dia adalah sebuah MPV yang cukup berat. Beratnya itu di atas 1,5 ton ya, di atas 1,6 ton untuk berat kosong. Dan juga karena dia EV tidak mungkin tanpa baterai ya. Jadi karena ada baterai, EV tidak mungkin untuk menjadi mobil ringan. Maka kalau pernya atau suspensinya dibuat terlalu empuk, yang terjadi adalah mobilnya akan mendapat gejala limbung. Tapi di Cloud EV ini, per yang cukup moderat tadi, cukup sedikit ke arah firm seperti sedan Eropa tadi, drive Indonesia tidak rasakan. Karena apa? Kursinya nih empuk banget. Kursinya nih seperti sofa, nyaman banget, kayak seperti duduk di atas awan gitu ya, kayak di atas cloud EV gitu. Posisi di atas awan gitu duduknya. Jadi Wuling nih lucu, dia bisa menemukan satu balance yang aneh, yang ternyata it works gitu. Balance yang pernya, suspensinya tidak terlalu empuk supaya handlingnya masih cukup tajam ketika dibelokkan, meskipun bobotnya lumayan, tapi tidak terasa di badan pengendara maupun penumpang karena kursinya itu empuk banget. Sahabat Drive Indonesia, bener deh, harus cobain kursinya Cloud EV ini. Udah posisi duduknya nyaman banget, kayak duduk di Mini Alphard. Empuknya empuk banget, kayak di sofa duduknya. Buruan deh kontak ke Kak Adelia ya. Bener. Dari Wuling BSD Mimosa ya, Wuling Mimosa BSD. Nomor 1, duduk dulu deh sebelum test drive, sebelum nanya-nanya, Kak, gue mau duduk dulu di Cloud EV. Itu kursinya bikin kebayang nyetirnya kayak apa, tau nggak? Oke, lain daripada itu, sahabat Drive Indonesia pasti penasaran dong. Kalau mobil listrik itu responnya kenceng dong, pasti 0 ke 100-nya juga lumayan heboh. Oke, kita tes performanya 0 sampai 100 deh. Oke, tes 0 sampai 100, kita di sport mode supaya dia bisa 99 100 kW. Percaya aja belakang ada yang ngitung pakai stopwatch. 0 sampai 100, 1, 2, 3, start. Seratus 12,6 detik. 12,6 detik itu kayaknya karena tadi ada tikungan sedikit ya. Jadi berasa dia kayak mengurangi sedikit kecepatannya, akselerasinya untuk menjaga traksi. Tapi ya mungkin sekitaran 12 detik. Ya untuk waktu yang mobil harian ya cukup respectable lah ya. Untuk mobil yang nyaman, feel-nya tuh seperti road going-nya tuh seperti Alphard, tapi ukuran lebih kecil di kelas EV segmen EV. Oke lah, 12 detik. Itu power yang usable, yang benar-benar memang kita butuhkan sehari-hari gitu. Kita nggak terlalu kencang juga not always terpakai gitu ya. Kita udah sampai di tol. Kita coba ya Kak Adel ya, boleh ya pakai sport mode ya. Coba deh dari 60-an nih, 60-an ke 100. Oke juga ya, maksudnya 134 horsepower itu memang angkanya memang bukan besar, tapi karena dia torsi dan horsepowernya cukup instan, jadi sebenarnya lumayan berasa ngedorong gitu. Bukan ngejambak tapi ngedorong. Dan kalau misalnya udah jalanannya kosong nih, kita pakai sport mode, dia bisa sampai berapa top speed kira-kira? Bisa lebih dari 150. 150-an ya kira-kira larinya. Oke lah. Ya memang mobil ini fokusnya lebih ke comfort driving. Seperti Drive Indonesia tadi bilang, kalau udah di tol, balikin udah ke normal deh. Kalau udah di tol tuh makin terasa lagi posisi duduknya. Empuk-empuk kursinya yang seperti sofa. Posisi tangannya armrest yang di T-table glove box ini, sebelah kanan juga ada armrest empuknya. Itu berasa duduknya kayak di Alphard gitu. Jadi kayaknya kita naik Alphard miniatur di kategori EV gitu ya Kak Adel ya. Cuma sebenarnya dari tadi yang Drive Indonesia cari-cari nih, ini mobil sebenarnya harus ada selengkap kan. Ada lengkap dong. Adaptive Cruise, ada Lane Keep Assist. Nyalain mana? Tahu mulai di mana? Yang mana? Nih. Oh, jadi ini kan lama aja. Oh gitu? Iya, coba ya, coba. Oh iya. Ih,
Gua ngeri. Oh, dia udah baca. Ya, jadi ini ada cruise controlnya menyala. Naikin speednya ini ya, betul ya? Iya, betul ya. 70. Cruise controlnya menyala. Oh, karena dia membaca di depan ada mobil memotong, makanya dia angkat gas. Oh, jadi nggak ribet. Tombolnya nggak perlu macam-macam nyalain cruise control, nyalain lane keep assist. Ini tombol satu ini Udah nyala aktif semuanya. Betul. Oh, oke, berarti ease of use ya, fokusnya memang Cloud EV itu di highway driving pun memang bener-bener dikhususkan untuk orang-orang yang memang yaudah gue nggak mau ribet lah pakainya gitu, ibaratnya bener-bener nyaman buat cruising di jalan tol, tapi yaudah gue nggak perlu mikir, tinggal pencet satu aktif semua. Emang bener mobil yang tidak perlu mikir. Ya, mini Alphard, boleh dibilang mini Alphard nih. Oke, kita coba deh. Untuk range-nya berapa? Untuk range-nya di 460 untuk Cloud EV ya. Nah, itu klaim di spesifikasi ya. Oke, kita setelah ini untuk test range kita masukkan video lagi di sini, nggak boleh dipotong. Jadi kita mau hitung dari 80, pokoknya 5% itu kira-kira dia mencapai berapa kilometer. Nanti kemudian tinggal kita kali 20 untuk mendapat range yang approximate-nya di dunia nyata. Ya, pakai band cruise assistance jadi berani nih. Pegang kamera gini. Ini kita berada di 85% ya. Jadi kita akan tes sampai dia 80%. Odometernya saat ini ada di 4686 km. Kita akan tes kalau dia sampai 80% itu kira-kira mencapai berapa kilometer. Nanti kita tinggal kali 20. Video tidak boleh dipotong, nanti kita langsung kokop di kaca aja. Akhirnya 80, dan tadi kita tungguin nggak turun-turun. 81-nya lama banget turun-turun 80. Ya, ini akhirnya 80%. Berapa kilometer? Angkanya adalah, nih editor bisa ngantar di zoom sini ya, 4709. Nyalain dulu atasnya. 4709. Berarti 23 km dari tadi kita start 4686. 5% mencapai 23 km. Yang artinya kalau 5% kita kali 20 itu adalah 100%, berarti 23 km kita kali 20 adalah 460 km. Berapa tadi range-nya? 460. Hampir sesuai banget ya sama yang dispesifikasi ya. Cloud EV secara aproksimasi 5%, maka 100%-nya mencapai 460 km range dari baterai charge-nya. Ya memang sih ini mobil, Drive Indonesia rasakan ini mobil bukan performance car lah ya, tapi lebih ke irit banget. Penggunaan listriknya itu range-nya jauh banget, nyaman gitu. Dan walaupun memang bantingannya ini di jalan bergelombang terasa seperti firm-firmnya sedan Eropa, tapi kursinya itu meredam, nggak banyak yang sampai ke badan kita gitu ya. Nah, kalau sahabat Drive Indonesia menginginkan Wuling Cloud EV 2024 ini, kira-kira harus merogoh kocek berapa? Kak Adelia, kira-kira berapa? Kalau untuk harganya sih di 440 juta. 440 juta itu OTR? Itu on road-nya. Kalau untuk setelah dipotong subsidi itu 400 juta 800 ribu. 400 juta 800 ribu. Itu nggak boleh di bawah 400. Gak bisa, jangan. Masa nggak boleh pengajuan? Jangan deh ya. Nggak boleh disebut, tapi ntar coba tanya-tanya ke Adelia sendiri ya. Berarti ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu tahun depan gimana sih? Masih ada nggak sih subsidi? Infonya sih terakhir katanya itu tahun ini terakhir ada subsidi. Serius beneran? Jadi sejauh ini infonya begitu? Belum ada info tahun depan? Untuk next informationnya sih pasti kita cari lagi. Oke. Nah, kalau misalnya ada 400 juta 800 ribu rupiah.
Itu kalau misalnya mau ngambil cicilan, kira-kira DP berapa gede tuh? Kita tuh ada promo yang namanya DP minim itu 10%. Oke. Ada juga kita bunga rendah itu 0%. Bunga Mulai 0%. dari 0%. Itu untuk jangka waktu berapa? Itu untuk 1 tahun. Kalau 0% untuk 1 tahun ya, berarti Betul. bunga rendahnya, tapi ada lagi ya untuk Betul. tahun-tahun yang lebih lama, cuma nggak 0% mungkin ya. Oke. Ya, sahabat Drive Indonesia, perlu coba dulu kalau Cloud EV itu. Drive Indonesia itu selalu berpikiran begini ya, untuk mobil harian, daily dalam kota, bisnis seperti itu misalnya, EV itu cocok. Jadi bukan mobil untuk Anda sayang-sayang, melainkan untuk Anda pakai sehari-hari, setiap hari. Dan kalau nggak salah, Wuling itu memberikan garansinya seumur hidup ya, Betul, lifetime warranty. sepanjang kilometernya tidak melewati 30.000 kilometer per tahun dan tidak boleh berpindah tangan. Jadi ini mobil yang memang harus Anda pakai sampai untung gitu. Dan karena nyamannya, pakai itu bener-bener nggak berasa banget. Jadi sahabat Indonesia harus coba sendiri Wuling Cloud EV ini, mobil yang bener-bener untuk menemani Anda sehari-hari, seperti naik Alphard tapi dengan harga yang lebih terjangkau, dengan keiritan karena menggunakan bahan bakar listrik yang jauh dibandingkan mobil bensin, dan juga dengan harga 400 jutaan tadi mendapatkan lifetime warranty. Itu worth it banget, harus dipakai terus menerus gitu. Tes sendiri Wuling Cloud EV ini dengan kontak ke Kak Adelia. Benar, di 0882 Iya, 7138 5318. Kak Adelia, nomor teleponnya kita tulis lagi di sini, Instagramnya di sini, Kak Adelia dari Wuling. Mimosa BSD. Oke. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Wuling Cloud EV, mobil listrik 400 jutaan yang pengennya itu cuman satu, membuat Anda santai, membuat Anda rileks setelah Anda sibuk kerja. Ada waktu sejenak istirahat di dalam dia sebelum Anda sampai di rumah atau sampai di tujuan Anda berikutnya. Terima kasih kepada Kak Adelia dari Wuling Mimosa BSD yang telah menyediakan Wuling Cloud EV ini untuk dites oleh Driving Indonesia. Sekian episode saya dari Indonesia terkait dengan Cloud EV 2024 ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Driving Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Driving Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan, kritik, saran, atau sekedar ingin bincang-bincang dengan Driving Indonesia dan sahabat-sahabat Driving Indonesia lainnya terkait dengan otomotif. Terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!